Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai cerumen prop atau kotoran telinga. Tadi sudah disampaikan ya oleh Dokter Else, itu banyak sekali informasinya dan memang ini sering terjadi oleh siapa saja. Nah, bicara siapa saja ini sebelum kita masuk ke Dokter Bella, Julia mau tanya, ini berarti penyakit atau kondisi cerumen prop ini apakah bisa terjadi di anak kecil, dokter? Ya, sebenarnya untuk anak-anak, dewasa, lansia, tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Elsa, semua umur itu bisa kena. Malah yang paling sering itu adalah lansia tadi ya, karena dia kelenjarnya itu fungsinya sudah menurun seperti itu. Terus kalau anak-anak biasanya karena anak itu juga perkembangannya masih berlanjut, jadi biasanya tuh dia tuh liang telinga itu juga masih lebih pendek gitu. Jadi lebih banyak kena cerumen gitu. Jadi cerumennya itu lebih mudah masuk dan menumpuk seperti itu. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, Dokter Bella, silakan. Ya. Tadi udah dijelasin sampai gejala klinis ya tentang cerumen prop. Nah, sekarang bagaimana dokter itu tahu atau misalnya kita tahu yang kita rasakan seperti itu untuk mendiagnosis yang namanya cerumen prop ini sendiri. Biasanya pasien datang ke dokter atau misalnya dia datang itu biasanya malah nggak ditemukan ada gejala sama sekali gitu ya, asimptomatik. Jadi biasanya kita menemukan ada cerumen prop itu kayak lagi ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gitu ya, pas waktu dicek telinganya kok ada kayak kehitam-hitaman, kayak ada lumpur-lumpur kayak tanah liat. Makanya tapi pasiennya itu biasanya dia nggak punya gejala apapun, malah pasiennya baru tahu oh ternyata ada kotoran telinga yang menyumbat nih gitu. Atau pasien itu datang juga karena telinganya itu terasa kayak penuh gitu. Kan beda ya kalau telinga yang normal kita mendengar biasa sama yang dia punya kayak ada sesuatu benda yang menyumbat seperti itu. Jadi dia akan terasa penuh. Atau telinganya jadi berdengung, itu juga bisa. Atau telinganya nyeri yang tadi karena penekanan nanti lama-kelamaan si cerumen kena ke membran timpani, telinganya penuh juga bikin nyeri gitu. Atau dia bilang dalam telinga ini kok gatel gitu. Gatel telinga juga bisa menyebabkan pasien datang dan penurunan pendengaran serta vertigo. Jadi pasiennya tuh pusing berulang-ulang. Jadi dia bilang, kok udah minum obat nyeri kepala, obat pusing kok nggak berkurang keluhannya. Ternyata di dalam telinga itu ada kotoran yang menggumpal, itu juga bisa. Karena sebenarnya pusat keseimbangan dan juga pusat pendengaran itu ada di dalam telinga sendiri. Makanya dia bisa menyebabkan yang namanya vertigo. Nah, kalau pasiennya udah ngomong nih ada gejala di atas, maka dokter juga akan melakukan pemeriksaan tadi ya. Pemeriksaannya itu yang pertama tuh dengan otoskopi. Jadi waktu dilihat dulu telinga bagian luarnya nggak ada masalah, baru kita pakai alat yang kayak teropong itu ya, otoskop yang ini. Nah, ini tadi yang udah dijelasin juga, itu namanya otoskop. Jadi dilihat nih, dibuka telinganya, terus dimasukin kayak gini. Nanti yang bakal terlihat itu adalah di dalam telinga, di dalam liang telinga yang panjang itu tadi, biasanya tuh ada kumpulan cerumen yang warnanya kecoklatan, yang tadi ada gambarnya ya. Kadang-kadang dia juga bisa hanya tipis, di pinggir-pinggir liang telinga bisa, tapi lama-kelamaan dari yang tipis-tipis itu dia bakal numpuk jadi kayak bola, itu juga bisa. Warnanya pun biasa dari kuning-kuning, keputihan, sampai dia nanti menghitam kayak lumpur, itu juga ada ya. Terus bisa juga di liang telinga itu terlihatnya dia normal atau dapat disertai dengan otitis eksterna. Jadi udah ada tanda-tanda peradangan. Misalnya di liang telinganya itu selain dia ada kotoran, merah juga warnanya. Itu juga bisa menyebabkan rasa nyeri waktu pemeriksaan ya. Terus penurunan pendengaran bisa berkisar antara 5-10. Jadi nanti kalau emang dia udah ketahuan nih ada gangguan pendengaran, biasanya juga dicek nih untuk pemeriksaan pendengarannya. Biasanya itu juga akan menurun
gitu. Tergantung dari sumbatan serumennya itu seberapa besar. Kalau dia sudah menutup total biasanya bisa semakin turun pendengarannya. Dan faktor yang dimodifikasi yang perlu diperhatikan itu karena dia akan mempengaruhi penata laksanaannya. Jadi ada beberapa pasien yang membran timpaninya itu misalnya dia sudah mengalami robek ya, terus juga udah ada infeksi, atau misalnya dia pasien-pasien yang punya imunokompromis, atau juga pasien-pasien yang diabetes mellitus, itu juga perlu diperhatikan untuk pengobatannya nanti atau teknik penata laksanaannya nanti, karena sebenarnya berbeda. Kalau misalnya liang telinganya ada infeksi, berarti harus infeksinya dahulu plus juga diambil kotorannya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah dapat nih, ada juga pemeriksaan penunjangnya. Misalnya dia terlalu dalam nih, kita pakai alat itu kan juga ada batasnya, nggak mesti harus terlihat sampai ke membran timpani. Biasanya inilah yang akan dilakukan sama dokter THT. Jadi ada pemeriksaan namanya endoskopi telinga. Nah, biasanya dokter THT itu dia alatnya lebih panjang gitu ya, kamera yang bisa kita lihat yang bentuknya nanti bagus, cantik, yang membran timpani tadi. Nah, seperti itu. Terus juga audiometri, tapi ini ada indikasi untuk gangguan pendengaran. Biasanya kalau yang di puskesmas yang kita suka lakukan itu adalah itu. Jadi kita lihat dulu pakai tes Garputala ya namanya. Nanti dilihat sama dokternya, dibandingkan sama telinga normal dan telinga yang ada gangguan pendengaran, seperti itu. Oke, ini untuk diagnosisnya. Jadi kalau misalnya pasien itu udah ada anamnesis, ditemukan ini, di pemeriksaan sama dokter udah ada gambaran terlihat dari gambaran serumennya, itu biasanya sudah bisa kita tegakkan bahwa ini adalah serumen proof atau adanya kotoran di dalam telinga, seperti itu. Nah, dokter tadi kan disampaikan juga di anamnesis itu bahwa memang dengung itu juga salah satu gejala ya, menandakan bahwa itu ada serumen propnya. Nah, ini biasanya mitos nih dokter. Julia mau tanya dokter, kalau misalnya telinga berdengung, wah itu berarti kamu lagi digibahin gitu misalnya. Nah, ini berarti Julia dan juga pemirsa di rumah bisa berhati-hati ya. Kalau misalnya telinganya berdengung, bisa boleh dicek ya dok ya berarti ya? Betul, jadi kalau untuk mitos itu jelas itu mitos ya, karena perlu dicek lebih lanjut apakah itu memang masalahnya dari telinga luar, bisa karena ada penumpukan di serumen tadi menyebabkan telinganya jadi berdengung, atau memang dia masalahnya di membran timpaninya sendiri. Itu juga bisa, karena kalau ada masalah di membran timpani itu bisa menyebabkan aliran suara yang masuk pun jadinya nggak normal gitu ke dalam untuk dialirkan ke otak, terus apa yang kita dengar dan persepsikan seperti itu. Jadi kalau misal memang ada gangguan, udah ada berdengung, itu sudah bisa segera untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah tata laksananya atau terapinya nih. Kalau misalnya dari terapi dilihat dari bahan pelunak serumennya. Jadi dilihat dari jenis serumennya tadi. Kan serumen tadi ada yang keras, ada yang lunak seperti itu ya. Nah, untuk bahan pelunak serumen sendiri itu juga ada berbagai macam gitu. Ada yang memang dia berupa bahan dasar itu air ya. Biasanya itu nanti dibersihkan pakai yang namanya hidrogen peroksida, asam asetat gitu ya. Ada juga yang berbahan dasar bukan air atau juga bukan minyak. Kalau ini biasanya dia karbogliserin. Nanti ada kalau misalnya dia keras ya, udah dilihat terus kok ini keras banget nggak bisa segera dievakuasi, maka itu harus segera dilunakkan terlebih dahulu. Biasanya dokter itu akan memberikan yang namanya karbogliserin isi dalamnya ya, atau gliserol. Jadi nanti diteteskan terlebih dahulu 2-5 hari gitu. Nanti dia biasanya akan melunak. Yang tadinya keras kayak batu gitu, susah untuk ditarik dan dikeluarkan. Kalau dia udah dipakein karbogliserin, biasanya dia akan melunak, baru nanti kita akan melakukan tahap selanjutnya evakuasinya, nanti ada bahasannya. Atau memang bisa juga dengan bahan dasar minyak, contohnya itu adalah minyak kelapa yang murni, minyak zaitun yang murni, ataupun minyak almond yang murni, seperti itu. Tapi untuk penggunaan bahan-bahan dasar serumen itu sebenarnya harus tetap dikonsulkan terlebih dahulu sama dokternya gitu ya. Nah, nanti juga setelah dilakukan bahan pelunak, bisa juga irigasi. Nah, jadi nanti tuh telinganya itu disemprotkan oleh cairan ya, cairan steril, disemprotkan ke dalam telinganya untuk
ada dorongan gitu. Jadi nanti kotoran-kotorannya itu bisa keluar. Terus nanti bisa juga dihisap pakai alat. Ini biasanya sama spesialis yang ngelakuin ya, dan juga adanya ekstraksi yang manual. Nah, untuk pengerjaan ini sendiri itu nggak dianjurkan untuk di rumah. Itu dianjurkannya seperti apa, dokter? Ini kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.